Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pada pertemuan yang lalu, yaitu pada saat kalian PTM, kalian sudah belajar sama-sama dengan Pak Nus, yaitu tentang hari kiamat atau hari akhir. Nah, anak-anak semuanya, hari kiamat atau hari akhir itu mempunyai beberapa nama yang perlu kalian ketahui. Di antaranya, hari akhir atau hari kiamat disebut juga dengan hari akhir atau yaumul akhir. Maksudnya apa? Yaumul akhir itu yaitu pada hari itu, hari yang terakhir, tidak ada lagi kehidupan, ya. Semua makhluk akan meninggal, akan mati, dan semua yang ada di alam semesta ini akan hancur. Makanya dinamakan yaumul akhir, karena hari itu adalah hari yang terakhir kita hidup di dunia. Itu namanya hari akhir atau yang disebut dengan yaumul akhir. Ada lagi yang disebut dengan yaumul zalzalah. Yaumul zalzalah artinya hari kegoncangan atau hari keruntuhan. Ya, pada saat itu anak-anak terjadi kegoncangan seperti gempa di mana-mana, keruntuhan dan lain sebagainya. Sehingga hari kegoncangan itu tidak hanya terjadi di suatu daerah saja, tetapi seluruh di dunia. Seluruh dunia akan mengalami kegoncangan, keruntuhan. Makanya disebut dengan yaumul zalzalah, karena hari itu bumi mengalami kegoncangan, keruntuhan yang hebat. Ya. Hari yang selanjutnya, yaumul ba'ats. Apa artinya yaumul ba'ats? Hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Pada saat itu anak-anak, semua makhluk Allah yang namanya manusia ini mati, dibangkitkan kembali. Manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dibangkitkan kembali. Setelah apa? Setelah malaikat Israfil meniup trompet atau sangkakalanya yang kedua kali. Begitu malaikat Israfil meniup trompet atau sangkakala yang kedua kali, seluruh manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan kembali tanpa kecuali. Pak, seandainya ada orang yang matinya terbakar habis tinggal abu, apa besok juga dibangkitkan? Benar. Meskipun tubuhnya sudah jadi abu karena terbakar, besok akan dibangkitkan kembali dalam keadaan utuh, ya. Itu namanya yaumul ba'ats. Yang selanjutnya yaitu yaumul mahsyar. Apa anak-anak? Yaumul mahsyar itu yaitu hari dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Perlu diketahui anak-anak, padang mahsyar adalah suatu tempat yang sangat luas, di mana di padang mahsyar inilah seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai makhluk yang terakhir dikumpulkan di situ dalam kondisi sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya, disitulah sudah terasa berat bagi yang amal perbuatannya sedikit, sudah terasa di hari padang mahsyar itu. Karena apa? Panasnya bukan main. Di padang mahsyar itu panasnya bukan main. Sehingga orang-orang banyak yang merasa kepanasan. Itu yaumul mahsyar. Ya, saya ulangi. Yaumul mahsyar yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar tanpa kecuali. Yang selanjutnya
yaitu yaumul hisab. Disebut dengan yaumul hisab karena seluruh amal perbuatan manusia akan diperhitungkan. Meskipun sekecil-kecilnya akan diperhitungkan juga. Karena apa? Karena setiap manusia punya buku catatan masing-masing. Kalau sekalian ya pada waktu ujian, di akhir ujian itu kalian akan menerima raport. Sama seperti ini. Seluruh manusia akan menerima raportnya, buku amal catatannya. Nah, kalau amal baiknya lebih banyak, maka orang itu berbahagia akan ya. Akan tetapi kalau amal jeleknya lebih banyak, siap-siap dia akan menerima azab atau siksaan. Nah, semua apa yang dilakukan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Makanya disebut dengan yaumul hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Ya. Yang keenam, yaitu yaumul mizan. Apa Pak yaumul mizan itu Pak? Yaumul mizan yaitu hari pertimbangan amal. Maksudnya apa Pak? Maksudnya amal perbuatan manusia akan ditimbang. Lebih berat mana antara amal baiknya dengan amal buruknya, ya. Itu ditimbang semuanya. Dan setiap perbuatan akan dihitung berat timbangannya. Sudah ada timbangannya. Makanya disebut dengan yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Yang selanjutnya yaitu yaumul jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk manusia. Nah, anak-anak, setelah ditimbang amal perbuatan manusia, selanjutnya akan diberi balasan oleh Allah. Kalau amal baiknya itu lebih berat, maka orang itu siap-siap masuk surga. Akan mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi sebaliknya, kalau amal buruknya lebih berat, maka siap-siap akan dibalas oleh Allah, diberikan azab atau siksaan. Nah, itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan amal baik dan amal buruk setiap manusia. Yang selanjutnya yaitu yaumul wa'id. Apa artinya? Hari terlaksananya ancaman. Ya, sudah jelas. Di sini ancaman Allah akan benar-benar dibuktikan, akan terlaksana. Yang pada waktu di dunia sudah diceritakan oleh para ulama, ustadz dan kiai tentang ancaman orang yang berbuat tidak baik. Nah, sudah diberitahu terlebih dahulu di dunia. Nah, pada yaumul jaza inilah benar-benar ancaman itu akan terlaksana. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu yaumul hasyr. Apa Pak yaumul hasyr itu Pak? Yaumul hasyr yaitu hari penyesalan. Ya. Kenapa Pak kok menyesal Pak? Ya. Pada saat itu orang-orang yang amal perbuatannya lebih banyak buruknya, dia akan siap-siap menerima azab, ya. Karena sudah tahu ancaman itu akan terlaksana, dia menyesal. Bahkan sampai-sampai dia kepingin kembali di dunia, atau setidak-tidaknya dijadikan tanah kembali. Hari penyesalan. Nah, karena sudah terlanjur, tidak akan kembali, tidak akan dikembalikan ke dunia lagi, dan tetap akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Tidak ada kesempatan untuk memperbanyak amal, ya. Sudah terakhir. Nah, sudah diberi peringatan pada waktu hidup di dunia. Nah, inilah hari penyesalan manusia, terutama yang amal buruknya
lebih banyak daripada amal jeleknya. Itulah anak-anak nama-nama hari kiamat. Ya, kalian harus tahu. Ya, demikian anak-anak, mudah-mudahan apa yang dipelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya dan dapat diamalkan, dipraktekkan di dalam kehidupan dunia ini. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.